DJ Masia. Gang, 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 and we bout to go. Switching lanes, it's a thing every time we show up. You a lame, 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 and you so below us. Let your hoe, she know us, 'cause you know we glowed up. We stay down, came up, came up. We stay down, came up, gang up. Oke, saya akan membahas tentang komunikasi sel. Sebuah sel itu yang hidup bebas, bahkan bakteri sederhana sekalipun, harus mampu melacak nutrisi, membedakan terang dan gelap, serta menghindari racun atau predator. Dan jika sel tersebut ingin mempunyai kehidupan sosial, ia harus mampu berkomunikasi dengan sel yang lain. Di mana yang pertama itu, satu, sinyal dapat bertingkat dalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Molekul sinyal dapat berupa protein, peptida, asam amino, nukleotida, steroid, turunan asam lemak, atau bahkan gas terlarut. Tetapi molekul-molekul tersebut hanya bergantung pada beberapa gaya komunikasi dasar untuk menyampaikan pesan dalam organisme yang paling publis, di mana meliputi penyinaran sinyal ke seluruh tubuh dengan mengeluarkannya ke dalam aliran darah pada hewan ataupun getah pada tumbuhan. Transduksi sinyal adalah proses di mana satu jenis sinyal dikonversi ke sinyal lain. A. Sebuah ponsel telepon mengubah sinyal radio menjadi sinyal suara saat menerima dan sebaliknya saat transmisi. B. Sel target berubah sinyal ekstraseluler molekul A menjadi sinyal intraseluler molekul B. Di mana ada beberapa molekul sinyal, di mana hormon yang diproduksi di kelenjar endokrin disekresikan ke dalam aliran darah dan didistribusi secara luas ke seluruh tubuh, di mana endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Yang kedua itu adalah pensinyalan parakrin, adalah bentuk pensinyalan sel sejenis berkomunikasi seluler di mana sel menghasilkan sinyal untuk menginduksi perubahan pada sel dekatnya, mengubah perilaku sel tersebut. Yang kedua itu ada sinyal parakrin dilepaskan oleh sel ke dalam cairan ekstraseluler di mana di lingkungannya dan bertindak secara lokal. Yang ketiga di mana ada sinyal saraf ditransmisikan di mana sepanjang aksos ke sel target yang jauh. Yang keempat tidak ada dalam sel pensialan yang bergantung pada kontak melalui sinyal yang terkait pada permukaan sel. Berikut dengan protein reseptor pada sel yang berdekatan. Banyak dari jenis molekul sinyal yang sama digunakan untuk sinyal endokrin, parakrin, dan saraf. Perbedaan krusialnya terletak pada kecepatan dan selektivitas sinyal yang dikirimkan ke target tersebut. Yang kedua itu, setiap sel merespons seperangkat sinyal terbatas bergantung pada sejarah dan keadaan saat ini, di mana ada beberapa contoh molekul. Contoh yang pertama itu molekul sinyal. Dia terbagi menjadi beberapa susunnya itu, yang pertama hormon adrenalin atau epinefrin, yang kedua kortisol, yang ketiga estradiol, yang keempat glukagon, yang kelima insulin, yang keenam testosteron, yang ketujuh testosteron, di mana ada situs asal. Yang pertama itu kelenjar adrenalin, yang kedua itu kelenjar adrenalin juga, yang ketiga itu induk sel, yang keempat itu sel pankreas, yang kelima itu sel pankreas, yang keenam itu testis, yang ketujuh itu kelenjar tiroid. Yang ketiga itu ada sifat kimianya, di mana yang pertama itu turunan dari asam tirosin,
Yang kedua itu steroid turunan kolesterol. Yang ketiga itu steroid turunan kolesterol juga. Yang keempat itu peptida. Yang kelima itu protein. Yang keenam itu steroid atau golongan kolesterol juga. Yang ketujuh itu turunan dari asam amino tirosa. Yang keempat ada beberapa tindakan. Yang pertama itu tindakan meningkatkan tekanan darah, detak jantung, dan metabolisme. Yang kedua itu mempengaruhi metabolisme protein, karbohidrat, dan lipid di sebagian besar jaringan. Yang ketiga itu menginduksi dan mempertahankan karakter seksual sekunder wanita. Yang keempat itu merangsang sistem glukosa, pemecahan glukogen, dan pemecahan lipid, misalnya pada sel lever dan lemak. Yang kelima itu ada merangsang pengambilan glukosa, sistem protein, dan sistem lipid, misalnya di sel hati. Yang keenam itu menduksi dan mempertahankan ciri-ciri seksual sekunder laki-laki. Dan ketujuh itu merangsang metabolisme banyak jenis. Itu beberapa contoh yang saya ambil. Ada beberapa lagi, tapi saya cuma menjelaskan itu saja. Oke. Dari gambar yang bisa dilihat itu ada yang pertama sel otot, yang kedua sel kelenjar ludah, yang ketiga sel otot rangka. Oke, di sini ada yang ketiga di mana respon sel terhadap sinyal bisa cepat atau lambat. Saya akan menjelaskannya. Sebuah sel hanya bergantung pada beberapa sinyal ekstraseluler. Setiap jenis sel menampilkan sekumpulan protein reseptor yang memungkinkannya merespon serangkaian molekul sinyal ekstraseluler spesifik yang dihasilkan oleh sel lain. Molekul sinyal ini bekerja dalam kombinasi untuk mengatur perilaku sel. Baik, saya akan menjelaskan sinyal ekstraseluler dapat bertindak lambat atau cepat. Jenis respon sel tertentu seperti peningkatan pertumbuhan dan pembelahan sel melibatkan perubahan ekspresi gen dan sintetis protein baru. Keempat itu ada beberapa hormon yang melintasi ke membran plasma dan mengikat reseptor intraseluler di molekul sinyal. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ekstraseluler berikatan dengan reseptor permukaan sel atau dengan enzim atau reseptor intraseluler. Terbagi menjadi 2. Yang gambar bagian A itu kebanyakan molekul sinyal ekstraseluler berukuran besar dan hidrofiliknya tidak bisa melintasi ke membran plasma secara langsung. Bagian B itu sebaliknya, beberapa molekul sinyal ekstraseluler yang kecil hidrofilik berdifusi melintasi ke membran plasma sel target dan mengaktifkan enzim secara langsung atau berikatan dengan reseptor intraseluler baik di sitosom maupun nukleus. Kedua itu ada beberapa hormon hidrofilik kecil berikatan dengan reseptor intraseluler yang bertindak sebagai mengatur transkripsi. Ketiga itu meskipun molekul sinyal ini berbeda dalam struktur kimia dan fungsinya, mereka semua bertindak dengan mengikat protein reseptor intraseluler. Kelima, beberapa gas yang terlarut yang melintasi ke membran plasma dan mengaktifkan enzim intraseluler secara langsung. Hormon steroid kortisol bekerja dengan mengaktifkan regulator transkripsi. Kortisol adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres. Ia berdifusi langsung melintasi ke membran plasma dan berikatan dengan protein nukleus melalui pori-pori inti. Mengikat kortisol mengaktifkan protein reseptor yang kemudian mampu berikatan dengan rangkaian regulasi spesifik dalam DNA dan mengaktifkan atau menekan tidak diperlihatkan transkripsi gen target
spesifik walaupun reseptor untuk kortisol dalam beberapa hormon steroid lainnya terletak di sitosol. Reseptor untuk melakukan sinyal lain dari keluarga ini sudah terikat pada DNA di dalam nukleus, bahkan tanpa adanya hormon. Reseptornya yang terletak di sitosol. Nitric oxide atau NO memicu relaksasi otopolos pada dinding pembuluh darah terbagi menjadi 3, yang bagian A, gambar A, menunjukkan syarat berkontrak dengan pembuluh darah. Bagian B itu urutan kejadian yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Asetikoli dilepaskan oleh terminal saraf di dinding pembuluh darah, kemudian berdifusi melewati sel otot polos dan melalui lamina basal. Tidak ditunjukkan untuk pencapaian reseptor asetilkolin pada permukaan sel endotel yang melapisi pembuluh darah. Bagian C itu salah satu protein target yang dapat diaktifkan oleh NO adalah guanin siklase. Siklase yang diaktifkan dan mengkatalisis produksi GMP dan GTP. Perlu diperhatikan bahwa gas NO sangat beracun jika dihirup dalam berbeda dengan nitrooksida atau NO. Keenam itu reseptor permukaan sel, penyampaian sinyal ekstraseluler melalui jalur sinyal intraseluler. Banyak sinyal ekstraseluler yang bekerja melalui reseptor permukaan sel untuk mengubah perilaku sel. Protein reseptor mengaktifkan satu atau lebih jalur pensinyalan intraseluler, baik masing-masing dimediasi oleh serangkaian molekul pemberian sinyal intraseluler yang dapat berupa protein baru atau molekul pembawa pesan kecil. Hanya satu jalur yang ditampilkan. Beberapa molekul pemberian sinyal ini berinteraksi dengan protein efektor spesifik, mengubah perilaku sel dengan berbagai cara. Protein reseptor melakukan langkah Komponen jalur pensinyalan intraseluler menjalankan satu atau lebih fungsi penting. Yang pertama yaitu cukup meneruskan sinyal, dengan demikian membantu menyebarkannya ke seluruh sel. Yang kedua yaitu dapat memperkuat sinyal yang diterima lebih kuat, sehingga beberapa molekul sinyal ekstraseluler cukup untuk membangkitkan respon intraseluler yang besar. Yang ketiga yaitu dapat menerima sinyal lebih dari satu jalur sinyal intraseluler dan mengintegrasikannya ke seluruh untuk menyampaikan ke sinyal selanjutnya. Yang keempat yaitu dapat mendistribusikan sinyal lebih dari satu jalur sinyal atau protein efektor, yang menciptakan cabang dalam diagram aliran informasi dan menimbulkan respon yang kompleks. Dapat kita lihat pada gambar tersebut di mana protein sinyal intraseluler dapat menyampaikan, memperkuat, mengintegrasikan, dan mendistribusikan sinyal yang masuk. Kemudian protein reseptor yang terletak di permukaan sel mentransduksi sinyal ekstraseluler menjadi sinyal intraseluler, di mana yang memulai satu atau lebih jalur sinyal yang menyampaikan sinyal ke bagian dalam sel. Beberapa protein pensinyalan intraseluler bertindak sebagai pengalih molekuler. Banyak protein pemberi sinyal intraseluler yang penting berperilaku sebagai saklar molekuler, di mana penerimaan sinyal menyebabkan protein tersebut beralih dari keadaan tidak aktif ke keadaan aktif. Setelah diaktifkan, protein ini mengaktifkan protein lain di jalur pensinyalan. Mereka kemudian bertahan dalam keadaan aktif sampai beberapa proses lain mematikannya kembali. Dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana banyak protein pemberi sinyal intraseluler bertindak sebagai saklar molekuler. Pada gambar bagian A, beberapa protein pemberi sinyal intraseluler diaktifasi dengan penambahan gugus fosfat dan diinaktivasi dengan penghilangan fosfat. Dalam beberapa kasus, fosfat ditambahkan secara kovalen ke protein oleh protein kinase yang mentransfer gugus fosfat terminal dari ATP ke protein pemberi sinyal.
Kemudian, fosfat tersebut dihilangkan oleh protein fosfatase. Dapat dilihat pada gambar bagian B, di mana dalam kasus lain tersebut protein pemberi sinyal ini pengikat GTP diinduksi untuk menukar GDP terikatnya dengan GTP atau menambahkan fosfat ke protein. Hal ini mengaktifkan protein hidrolisis GTP yang terikat ke GDP kemudian mematikan protein. Reseptor permukaan sel tergolong dalam 3 kelas utama, di mana dapat dilihat pada gambar tersebut. Pada gambar bagian A, reseptor berpasangan saluran ion membuka atau menutup sebagai respon terhadap pengikatan molekul sinyal ekstraselulernya. Saluran ini juga dapat disebut dengan gerbang pemancar. Yang kedua, pada gambar bagian B, ketika reseptor berpasangan G protein mengikat molekul sinyal ekstraselulernya, reseptor yang diaktifkan memberi sinyal ke protein G di sisi berlawanan dari membran plasma, yang kemudian menghidupkan atau mematikan enzim atau saluran ion dalam membran yang sama. Untuk mempermudah, protein G ditampilkan sebagai molekul tunggal yang sebenarnya merupakan kompleks dari 3 subunit protein. Kemudian pada gambar bagian C, ketika reseptor berpasangan enzim mengikat molekul sinyal ekstraselulernya, aktivitas enzim ini diaktifkan di ujung lain reseptor, di mana banyak reseptor berpasangan enzim memiliki aktivitas enzimnya sendiri yang dapat dilihat pada bagian kiri, sementara yang lain bergantung pada enzim yang berasosiasi dengan reseptor yang diaktifkan, di mana dapat dilihat pada gambar bagian sebelah kanan. Beberapa zat asing yang bekerja terhadap reseptor permukaan sel. Yang pertama yaitu zat valium dan barbiturat. Molekul sinyalnya asam V-aminobutirat atau GABA. Tindakan reseptornya yaitu merangsang reseptor berpasangan saluran ion yang diaktifkan GABA. Pengaruhnya yaitu menghilangkan kecemasan dan sedasi. Kemudian zat nikotin. Molekul sinyalnya yaitu asetilkolin. Tindakan reseptornya yaitu merangsang reseptor berpasangan saluran ion yang diaktifkan asetilkolin. Pengaruhnya yaitu penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Kemudian zat morfin dan heroin. Molekul sinyalnya yaitu endorfin dan enkepalin. Tindakan reseptornya yaitu merangsang reseptor opiat berpasangan G protein. Pengaruhnya yaitu analgesia atau menghilangkan rasa sakit dan euforia. Selanjutnya ada molekul sinyal asetilkolin. Tindakan reseptornya yaitu memblokir reseptor berpasangan saluran ion yang diaktifkan asetilkolin. Pengaruhnya yaitu penyumbatan transmisi neurotransmuskular. Kemudian terakhir ada molekul sinyal glisin. Tindakan reseptornya yaitu memblokir reseptor berpasangan saluran ion yang diaktifkan glisin. Pengaruhnya yaitu penyumbatan sinapsis, penghambatan dimsum tulang belakang otak, mengakibatkan kejang dan kejang otot. Reseptor berpasangan saluran panjang mengubah sinyal kimia menjadi sinyal listrik, di mana dari semua jenis reseptor permukaan sel, reseptor berpasangan saluran ion atau juga dikenal sebagai saluran ion pintu pemancar, berfungsi dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Reseptor ini bertanggung jawab atas transmisi sinyal yang cepat melintasi sinapsis di sistem saraf. Mereka mentransdusikan sinyal kimia dalam bentuk pulsa neurotransmitter yang dikirim keluar sel targetnya, yang langsung menjadi sinyal listrik dalam bentuk perubahan tegangan melintasi membran plasma sel target. Ketika neurotransmitter berikatan, reseptor jenis ini mengubah konfirmasinya sehingga membuka atau menutup saluran ion di membran plasma, sehingga memungkinkan aliran ion tertentu seperti natrium, kalium, kalsium 2+ atau klorida. Didorong melalui gradien elektrokimianya, ion-ion mengalir masuk atau keluar sel, menciptakan perubahan potensial membran dalam waktu sekitar 1 milidetik. Perubahan potensial ini dapat memicu impuls saraf atau mempermudah, sehingga neurotransmitter lain untuk melakukannya. Pembukaan saluran kalsium 2+ mempunyai efek tambah yang penting, karena perubahan konsentrasi kalsium 2+ intraseluler dapat mengubah aktivitas banyak protein yang responsif terhadap kalsium 2+ di dalam sel.
Baik teman-teman, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai reseptor berganda G protein. Pada slide pertama, semua reseptor mempunyai struktur yang serupa, bagian dari sitoplasma yang bertanggung jawab untuk mengikat protein G di dalam sel. Reseptor yang berikatan dengan molekul sinyal berupa protein biasanya mempunyai domain ekstraseluler yang besar, yang ditunjukkan pada gambar yang berwarna hijau muda. Nah, domain ini bersama dengan beberapa segmen transmembran mengikat ligan protein dan reseptor yang mengenali molekul sinyal kecil seperti adrenalin dan juga asetilkolin biasanya memiliki domain ekstraseluler kecil dan ligan biasanya berikatan jauh di dalam bidang membran ke tempat yang dibentuk oleh asam amino dan beberapa segmen. Baik, selanjutnya, pada gambar di sini, pada bagian A, dalam keadaan tidak terstimulasi antara reseptor dan juga protein G, sebenarnya keduanya tidak saling aktif. Meskipun mereka ditampilkan di sini sebagai entitas secara terpisah, namun dalam beberapa kasus, setidaknya mereka telah terkait dalam kompleks yang telah terbentuk sebelumnya. Lalu, pada gambar bagian B, pengikatan sinyal ekstraseluler ke reseptor kemudian akan mengubah konformasi dari reseptor yang selanjutnya akan mengubah konformasi dari protein G yang terikat. Nah, perubahan ini memungkinkannya menukar PDB-nya dengan GTP. Pertukaran ini memicu perubahan konformasi yang kemudian akan mengaktifkan subunit A dan kompleks BY yang kini dapat berinteraksi dengan protein target pilihannya di membran plasma. Reseptor akan tetap aktif ketika molekul sinyal eksternal terikat padanya dan oleh karena itu dapat mengkatalisis aktivasi dari protein G. Materi selanjutnya yaitu stimulasi GPCR mengaktifkan subunit G protein. Jadi, ada beberapa jenis protein G, masing-masing spesifik untuk sekumpulan reseptor tertentu dan sekumpulan enzim target tertentu maupun sekumpulan saluran ion tertentu di membran plasma. Namun, protein G sebenarnya mempunyai struktur umum yang serupa dan cara kerjanya mereka juga serupa. Mereka terdiri dari 3 jenis subunit protein, yaitu protein A, Y, dan B. Yang 2 diantaranya terikat pada membran plasma melalui ekor lipid pendek. Dalam keadaan tidak terstimulasi, antara subunit A mempunyai PDB yang terikat padanya sedangkan protein G menganggur. Pada gambar di samping, sebuah subunit G protein mematikan dirinya dengan cara menghidrolisis GTP terikatnya. Dalam hitungan detik, subunit A menghidrolisis GTP terikatnya kembali ke PDB. Hilangnya GTP ini menonaktifkan subunit A yang berdisosiasi dari protein targetnya, dan jika subunit A telah terpisah dari kompleks BY, selanjutnya subunit tersebut kemudian akan berasosiasi kembali dengan kompleks BY untuk membentuk kembali protein G yang tidak aktif. Sehingga protein G sekarang siap berpasangan dengan reseptor teraktivasi lainnya di membran plasma. Beberapa protein G secara langsung mengatur saluran panjang. Ada sekitar 20 jenis protein G mamalia. Masing-masing diaktifkan oleh sekumpulan reseptor di permukaan sel tertentu dan didedikasikan untuk mengaktifkan sekumpulan protein target tertentu. Pertama-tama, kita akan melihat contoh regulasi langsung protein G pada saluran ion. Detak jantung pada hewan dikendalikan oleh 2 rangkaian saraf. Yang pertama yaitu yang mempercepat jantung dan yang lain memperlambatnya. Saraf yang memberi sinyal perlambatan detak jantung melakukannya dengan cara melepaskan asetilkolin yang berikatan dengan GPCR di permukaan sel. Dan kompleks BY merupakan komponen pemberi sinyal aktif. Pada gambar ini, pada bagian A terjadi pengikatan neuron transmitter asetilkolin ke GPCR-nya pada sel otot jantung yang menghasilkan aktivasi protein G. Nah, pada gambar B, kompleks BY yang teraktivasi secara langsung akan membuka saluran K di membran plasma sel jantung, memungkinkan K keluar sel sehingga menurunkan eksitabilitas dari sel. Dan pada gambar C, inaktivasi subunit A melalui hidrolisis GTP yang terikat akan mengembalikan protein G ke keadaan yang tidak aktif sehingga saluran dari K+ menutup.
Selanjutnya, enzim yang diaktifkan oleh protein G mengkatalisis produksi molekul pemberi sinyal intraselular kecil. Karena setiap enzim yang diaktifkan menghasilkan banyak molekul pembawa pesan kecil ini, sinyalnya diperkuat secara signifikan pada langkah jalur ini. Sinyal diteruskan oleh molekul pembawa pesan kecil yang berikatan dengan protein pemberi sinyal spesifik di dalam sel dan mempengaruhi aktivitasnya. Beberapa protein G mengaktifkan enzim yang terikat membran. Ketika protein G berinteraksi dengan saluran ion, mereka menyebabkan perubahan langsung pada keadaan dan juga perilaku sel. Interaksinya dengan enzim memiliki konsekuensi yang lebih kompleks yang mengarah pada produksi molekul pemberi sinyal intraseluler tambahan. Dua enzim yang sering untuk protein G adalah adenyl siklase, enzim yang bertanggung jawab untuk produksi molekul kecil pemberi sinyal intraseluler siklik AMP dan fosfolipase C. Kedua enzim tersebut diaktifkan oleh jenis protein G yang berbeda, sehingga sel mampu memasangkan produksi molekul pemberi sinyal intraseluler kecil ini ke sinyal ekstraseluler yang berbeda. Jalur siklik AMP dapat mengaktifkan enzim dan menghidupkan gen. Banyak sinyal ekstraseluler yang bekerja melalui GPCR, sehingga mempengaruhi aktivitas dari enzim adenyl siklase dan dengan demikian mengubah konsentrasi molekul pembawa pesan kecil AMP siklik dalam sel. Nah, pada gambar di sini, siklik AMP disintesis oleh adenyl siklase dan didegradasi oleh siklik AMP fosfodiesterase. AMP siklik disebut juga dengan adenosina monofosfat siklik, terbentuk dari ATP melalui reaksi siklisasi yang menghilangkan dua gugus fosfat dari ATP dan menggabungkan ujung bebas dari gugus fosfat yang tersisa ke bagian gula dari molekul ATP. Reaksi degradasi memutus ikatan kedua ini selanjutnya akan membentuk AMP. Jadi di sini ada tabel beberapa respon sel yang dimediasi oleh siklik AMP. Untuk molekul sinyal ekstraseluler adrenalin dengan jaringan sasaran yaitu jantung, memiliki respon utama peningkatan denyut jantung. Untuk molekul sinyal ekstraseluler adrenalin dengan jaringan sasarannya yaitu otot rangka, memiliki respon utama pemecahan glikogen. Untuk molekul sinyal ekstraseluler adrenalin, ACTH, dan glukagon dengan jaringan sasarannya gemuk mempunyai respon utama sebagai pemecahan lemak. Dan untuk molekul sinyal ekstraseluler ACTH dengan jaringan sasaran kelenjar adrenal mempunyai respon utama sekresi kortisol. Berikutnya di sini terdapat gambar yang menunjukkan konsentrasi dari AMP siklik meningkat dengan cepat sebagai respon terhadap sinyal ekstraseluler. Pada gambar A, di sini sel dalam keadaan istirahat. Konsentrasi AMP siklik yang ada sekitar 5-10 m. Dan pada gambar B, setelah 20 detik berikutnya setelah penambahan serotonin ke media kultur, konsentrasi AMP siklik intraseluler telah meningkat lebih dari 20 kali lipat atau sekitar lebih dari 106 m di bagian sel tempat reseptor serotonin terkonsentrasi. Dapat dilihat pada gambar tersebut di mana adrenalin merangsang pemecahan glikogen dalam sel otot rangka. Hormon tersebut mengaktifkan GPCR yang mengaktifkan protein G atau G2 yang mengaktifkan adenyl siklase, meningkatkan produksi AMP siklik. Di mana AMP siklik tersebut pada gilirannya mengaktifkan PKA yang memfosforilasi dan mengaktifkan enzim yang disebut fosforilase kinase. Kinase ini mengaktifkan glikogen fosforilase, enzim yang memecah glikogen. Karena reaksi ini tidak melibatkan perubahan transkripsi gen atau sintesis protein baru, maka reaksi ini terjadi dengan cepat. Pada gambar di samping, di mana peningkatan AMP siklik intraseluler dapat mengaktifkan transkripsi gen, di mana peningkatan molekul sinyal ke GPCR-nya dapat menyebabkan aktivasi adenylat siklase dan peningkatan konsentrasi AMP siklik intraseluler. Di dalam sitosol, AMP siklik mengaktifkan PKA
yang kemudian berpindah ke dalam nukleus dan memfosforilasi regulator transkripsi spesifik. Setelah terfosforilasi, protein ini merangsang transkripsi seluruh rangkaian gen target. Menghadapi jalur sinyal, jalur pensinyalan intraseluler tidak pernah dipetakan dalam satu percobaan. Sebaliknya, para peneliti pencari tahu sepotong demi sepotong bagaimana semua mata rantai tersebut cocok satu sama lain dan bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap reseptor sel terhadap sinyal ekstraseluler seperti hormon insulin. Saya akan melanjutkan materi yang gambar selanjutnya, yaitu pembuahan sel telur oleh sperma memicu peningkatan CA12 sitosol dalam sel telur. Yang dimaksud itu adalah gelombang CA12-nya ini memicu perubahan pada permukaan sel telur dan mencegah masuknya sperma lain. Konsentrasi CA12 ini bebas dalam sitosol sel yang tidak distimulasi sangat rendah dibandingkan dengan konsentrasinya dalam cairan ekstraseluler dan dalam retikulum endoplasma. Selanjutnya, pengikatan kalsium mengubah bentuk protein kalmodulin yang gambar pertama itu. Bagian A-nya itu menunjukkan kalmodulin berbentuk halter dengan dua ujung bulat dihubungkan oleh heliks yang panjang dan fleksibel. Setiap ujungnya itu memiliki dua domain pengikat CA12. Yang bagian B-nya itu representasi struktur yang disederhanakan. Dia menunjukkan perubahan konfirmasi CA12 atau kalmodulin yang terjadi ketika ia berikatan dengan protein target. Terus gambar yang di sampingnya itu adalah gambar sel fotoreseptor batang dari retina yang sangat sensitif terhadap cahaya. Yaitu adalah aliran sinyal yang diinduksi cahaya pada sel fotoreseptor batang sangat memperkuat sinyal cahaya, di mana panah merah itu menunjukkan tahapan terjadinya amplifikasi, sedangkan panah merah yang tebal itu menunjukkan besarnya amplifikasi. Baik, slide selanjutnya yaitu aktivitas RTK menstimulasi perakitan kompleks sinyal intraseluler. Molekul sinyal yang ditunjukkan di sini sendiri merupakan dimer. Dengan demikian secara fisik dapat menghubungkan dua molekul reseptor. Slide selanjutnya yaitu gambar RTK mengaktifkan RAS dan mengaktifkan modul sinyal MAP kinase. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aktivitas RTK mengaktifkan RAS, yaitu protein adaptor yang berlabuh pada fosfotirosinnya ini tertentu pada reseptor yang diaktifkan atau protein pemberi sinyal lain yang ditunjukkan terikat pada reseptor. Terus gambar yang kedua itu mengaktifkan modul sinyal MAP kinase itu atau protein yang diaktifkan melalui proses yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya itu, yaitu mengaktifkan modul pensinyalan 3 kinase yang meneruskan sinyal. Baik, gambar selanjutnya yaitu RTK dapat mengaktifkan jalur persinyalan P13 kinase AKT, di mana IGF itu mengaktifkan RTK yang kemudian merekrut dan mengaktifkan P13 kinase. P13 kinase ini kemudian memfosforilisasi fosfolipid inositol terkait membran, kemudian fosfolipid inositol terfosforilisasi itu yang dihasilkan kemudian menarik protein pemberi sinyal intraseluler yang memiliki domain khusus yang mengenalinya. Gambar yang di sampingnya itu AKT yang diaktifkan meningkatkan kelangsungan hidup sel, atau salah satu cara melakukannya adalah dengan memfosforilisasi dan menonaktifkan protein yang disebut BET. Dalam keadaan tidak terfosforilisasi, BET mendorong apoptosis atau suatu bentuk kematian sel dengan mengikat dan menghambat protein yang disebut BCL2 yang sebaliknya menekan
apoptosis. Selanjutnya yaitu AKT merangsang sel untuk bertambah besar dengan mengaktifkan TOR. Pengikatan faktor pertumbuhan ke RTK mengaktifkan jalur persinyalan P13 kinase AKT, atau seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya itu, AKT kemudian secara tidak langsung mengaktifkan TOR dengan memfosforilisasi dan menghambat protein yang membantu mematikan TOR tidak diperlihatkan. Kemudian TOR yang merupakan serin dan threonine kinase yang merangsang sintesis protein dan menghambat degradasi protein. Di sini dengan penjelasan saya tentang close encounter. Untuk mengidentifikasi protein yang berinteraksi, para ilmuwan sering menggunakan KO- imunopresipitasi. Dalam teknik ini, antibodi digunakan untuk menempel pada protein tertentu. Menariknya, keluar dari larutan dan jatuh ke dasar tabung reaksi. Jika protein yang ditangkap berikatan dengan protein lain, maka protein tersebut juga akan tertarik ke dasar. Dengan cara ini, peneliti dapat menentukan protein mana berinteraksi ketika molekul pemberi sinyal ekstraseluler merangsang sel. Selanjutnya mengganggu jalur, di mana akhirnya kami ingin mengevaluasi pentingnya protein L spesifik dalam proses transduksi sinyal. Tes pertama melibatkan penggunaan teknologi DNA rekombinan untuk memasukkan gen yang mengkode bentuk protein yang masih aktif ke dalam sel untuk melihat apakah ini meniru efek sinyal ekstraseluler. Selanjutnya jalur penyortiran. Protein mutan dapat membantu menentukan di mana molekul pemberi sinyal intraseluler berikatan setelah berikatan dengan molekul pemberi sinyal ekstraseluler. Sepasang RTK berkumpul dan memfosforilasi tirosen spesifik pada ekor sitoplasma masing-masing. Tirosen terfosforilasi ini menarik berbagai protein pemberi sinyal intraseluler yang kemudian menjadi aktif dan mengirimkan sinyal. Untuk menentukan tirosin mana yang berikatan dengan protein pemberi sinyal intraseluler spesifik, serangkaian reseptor mutan dihasilkan. Pada mutan yang ditampilkan tirosin tunggal Y1 atau Y3 telah digantikan oleh alanin. Akibatnya, reseptor mutan tidak lagi berikatan dengan protein pemberi sinyal intraseluler. Fungsi reseptor sel terhadap sinyal kemudian dapat ditentukan. Penting untuk menguji reseptor mutan pada sel yang tidak memiliki reseptor normal untuk molekul pemberi sinyal. Hormon proklatin merangsang produksi ASI dengan mengaktifkan jalur sinyal JAK statat. Pengikatan proklatin ke reseptor berpasangan enzimnya menyebabkan fosforilasi dan aktivasi timbal balik dari tirosin kinase terkait, atau dalam hal ini JAK1 dan JAK2. JAKs yang diaktifkan kemudian memfosforilasi protein reseptor. Regulator transkripsi yang disebut STATs atau dalam hal ini STATs terdapat dalam sitosol kemudian berikatan dengan fosfotirosin pada reseptor. Dan JAK juga memfosforilasi dan meaktifkan protein ini. STAT yang teraktivasi kemudian berdisosiasi dari protein reseptor, mengalami dimerisasi dan bertransklorasi dengan nukleus. Di sana dengan bantuan regulator transkripsi lainnya, mereka mengaktifkan transkripsi gen yang mengkode protein susu. Gambar di sini dikatakan bahwa reseptor Notch sendiri adalah pengatur transkripsi ketika protein sinyal delta yang terikat membran berikatan dengan reseptornya. Notch pada sel tetangga. Reseptor tersebut dibelah. Ekor Notch yang dilepaskan di sitosol berpindah ke nukleus, tempat ia mengaktifkan gen yang responsif terhadap Notch. Salah satu konsekuensi dari proses penyesalan ini. Multiselularitas dan komunikasi sel berevolusi secara independen pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan berevolusi secara independen selama lebih dari 1 miliar tahun.
dengan nenek moyang terakhir mereka adalah eukariota bersel tunggal yang mungkin hidup sendiri. Oleh karena itu, mekanisme komunikasi sel-sel pada tumbuhan dan hewan berevolusi secara terpisah dan bisa sangat berbeda. Namun pada saat yang sama, tumbuhan dan hewan berasal dari genom eukariotik yang sama, yang mencakup beberapa gen yang digunakan oleh organisme bersel tunggal untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga sistem sinyal mereka harus memiliki beberapa kesamaan. Jalur penyisalan upas sangat saling berhubungan. Diagram ini membeberkan dua urat terbit GPCR melintas adenylyl siklase dan melintas fosfolipase C, dan tiga urat terbit RTK melintas fosfolipase C, melintas RAS dan melintas P3 kinase. Protein kinase muka urat ini memfosforilasi berlebihan protein, terhitung protein yang terhitung bagian dalam urat lain. Jaringan agak berat afiliasi undang-undang yang dihasilkan dilambangkan tambah cuaca menstruasi yang menguras terbit setiap protein yang diberi ragam kuning. Sejumlah kinase memfosforilasi sejumlah protein efektor yang sama. Pembawaan nasihat intraseluler kecil seumpama CA2+ juga bisa menawan gerak-gerik berbagai urat. Gambar yang terakhir, beberapa protein dermawan bibit intraseluler berproses menjelang mencampurkan bibit yang masuk. Sinyal A dan B bisa menyalakan kaskade fosforilasi protein yang absorb. Yang berlawanan berorientasi ambang fosforilasi protein Y, tetapi ambang gelanggang absorb ambang protein. Protein Y diaktifkan semata-mata saat kedua letak ini terfosforilasi, dan oleh karena itu protein Y semata-mata berpose saat bibit A dan B jadi secara bersamaan. Alternatifnya, bibit A dan B bisa menimbulkan fosforilasi dua protein X dan Z yang nanti bersimpai tunggal arah-arah lain menjelang mereka cipta protein berpose XZ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.